Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah Bapak Ibu hadirin wal hadirat peserta salat subuh yang sangat saya hormati dan muliakan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia serta anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, Allah izinkan kita kembali bisa bertemu, bersilaturahmi di dalam satu majelis yang insya Allah majelis ini penuh dengan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baru saja selesai kita melaksanakan salat subuh dan alhamdulillah kita mampu melaksanakan salat subuh ini dengan berjamaah. Satu harapan kita, mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan dan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan ibadah kita dimaafkan dan disempurnakan oleh Allah. Manusia adalah insan yang lemah, manusia adalah insan yang dhaif, banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan, baik itu di dalam beribadah ataupun di dalam menjalani kehidupan. Kita tidak kiri kita kerjakan ada kekurangannya, ada ketidaksempurnaannya. Fatihah yang kita baca mungkin banyak kekurangannya, ruku kita, sujud kita banyak sekali kekurangannya. Tapi kita minta Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa ta'min ta'sirana ya Allah. Itu yang kita minta sama Allah. Kita mohon kepada Allah, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana, ya Allah ya Tuhan kami terimalah salat kami, wa siyamana wa qiyamana, terimalah puasa kami, terimalah qiyamul lail kami, wa ruku'ana wa sujudana, terima ruku kami, sujud kami, dan seluruh amal ibadah kami. Insya Allah ditutup doa itu dengan satu kalimat indah, wa ta'min ta'sirana ya Allah, dan sempurnakanlah segala kekurangan ibadah kami ya Allah. Insya Allah kuncinya itu mudah-mudahan diterima semua. Dan alhamdulillah pagi ini kembali kita bisa berjumpa bersilaturahmi. Mudah-mudahan dengan wasilah sebab silaturahmi kita di majlis yang baik ini sesuai dengan janji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada ahabballahu yubsat lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Mudah-mudahan dengan sebab silaturahmi ini, barang siapa kata Nabi yang ingin diluaskan rezekinya, diberkahkan rezekinya, dipanjangkan umur dan diberkahkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita lanjuti kajian hadis kita, yakni dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang dan ditulis atau disusun oleh seorang ulama yang cukup masyhur di kalangan umat Islam, yaitu Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Sarafi Ibn An-Nawawi, ya,
dan kita sudah masuk kepada hadis yang kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu, dan didapatkan hadis ini dari salah seorang sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar ibn Khattab adalah sahabat yang cukup dekat dengan baginda Nabi Muhammad. Di dalam perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali di backup dan dibantu oleh keberadaannya Sayyidina Umar ibn Khattab. Karena memang Sayyidina Umar ibn Khattab adalah orang yang di zaman itu mempunyai cukup karisma yang luar biasa. Masyarakat pada saat itu segan kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Dia mempunyai kekuatan, dia mempunyai kekayaan dan lain sebagainya, sehingga Rasulullah sempat berdoa dan bermohon kepada Allah agar minta kepada Allah supaya kuat Islam ini, maka berikanlah taufik dan hidayah itu kepada salah satu Umar di antara dua Umar. Jadi pada saat itu ada dua Umar yang mempunyai kekuatan yang sama, kewibawaan dan karisma yang luar biasa pada saat itu. Dengan harapan Nabi, kalau salah satu di antara dua Umar ini bisa masuk Islam dan membantu membackup daripada perjuangan dakwah Nabi, maka insya Allah dakwahnya akan berjalan dengan baik. Ya. Karena selama ini dakwah Nabi cukup memprihatinkan, nggak berani terang-terangan seperti ini. Ya. Nabi hanya dakwah sembunyi-sembunyi, datang satu-satu kerabatnya, saudaranya, kawannya, dan temannya. Itu yang dilakukan oleh dakwah Nabi di awal-awal. Ya. Datang kepada sahabatnya dia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena memang Abu Bakar As-Siddiq secara pertemanan sejak kecil memang sudah berteman dengan Nabi Muhammad, dan umurnya memang tidak jauh berbeda, walaupun lebih tua Abu Bakar kurang lebih 2 tahun dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Abu Bakar tahu persis bagaimana perilaku akhlak daripada Nabi dari sejak kecil, sehingga makanya ketika ditawarkan untuk masuk ke dalam Islam, dia orang yang pertama masuk ke dalam Islam. Dari kalangan perempuan, istrinya Sayyidatuna Khadijah, itu orang yang pertama masuk perempuan. Dari kalangan hamba sahaya ada Bilal bin Rabah. Kemudian dari kalangan pemuda ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini dakwah Nabi ya pelan-pelan, sehingga akhirnya Nabi bermohon kepada Allah, ya Allah kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar di antara dua Umar. Jadi di zaman itu ada berapa Umar? Ada dua, ada Umar ibn Khattab, ada Umar ibn Hisham. Ya, Umar ibn Hisham ini orang lebih kenal kunyahnya, ya, poyokannya, panggilannya. Siapa itu? Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini sempat Rasulullah minta satu di antara dua Umar, ada Umar ibn Khattab, ada Umar ibn Hisham, yaitu Abu Jahal. Ternyata yang dikabulkan doanya, yang diberikan hidayah siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang mendapatkan doa Nabi ternyata benar. Permohonan Nabi, kenapa Umar harus satu di antara dua Umar itu masuk? Setelah Umar ibn Khattab masuk ke dalam Islam, benar saudara. Di situ ditunjukkan kekuatannya Umar ibn Khattab. Dipanggil itu semua, ya ma'asyiral Quraisy, orang-orang Quraisy kumpul semua. Ana Umar ibn Khattab, saya adalah Umar ibn Khattab, saya akan berikan pengumuman kepada kalian. Mulai hari ini ketahuilah, kata Umar ibn Khattab, bahwa saya telah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Saya sudah masuk kepada agamanya yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah. Barang siapa yang ingin menghalang-halangi dakwahnya Muhammad, maka dia akan berhadapan dengan aku, katanya. Subhanallah. Bahkan dalam satu riwayat dia bilang, barang siapa yang ingin istrinya jadi apa? Janda. Barang siapa yang ingin anak-anaknya jadi yatim, silakan halangi dakwahnya Muhammad. Dia akan berhadapan dengan Umar ibn Khattab. Masya Allah. Bagus nggak begitu? Ya, itu dakwah itu yang mesti ada pembackup.
Mesti ada pembackupnya, diantaranya adalah Umar bin Khattab. Nah, beliau Umar bin Khattab sahabat Nabi yang memang dekat dengan Nabi, dan dia termasuk orang yang mendapatkan hadis yang banyak di antara sahabat-sahabat yang lain. Satu di antaranya adalah yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin iz tala'a alaina rajulun sadidun bayadis siyab sadidus sawadis sya'ri la yura alaihi athar safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Al-hadisah. An Umar radhiyallahu anhu aidan, dan hadis ini datang dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Qala, berkata ini Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab? Bainama nahnu julusun inda Rasulillah, tatkala kami duduk bersama dengan Rasulullah, tatkala kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah. Seperti ini, Pak. Jadi ini memberikan satu gambaran bahwa yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan seorang sosok manusia yang eksklusif, yang tertutup, tidak mau menerima orang dan lain sebagainya. Hadis ini memberikan gambaran bainama nahnu julusun inda Rasulullah, ketika kami sedang berkumpul bersama dengan Rasulullah. Artinya Rasulullah berbaur, tidak eksklusif, tidak tertutup. Rasulullah sama dengan bersahabat, duduk bersama-sama, di dalam sebuah halaqah. Halaqah itu lingkaran, Pak. Kenapa kok pakai lingkaran seperti itu? Karena memang di zaman dulu kan sound system udah ada belum? Belum ada sistem. Jadi halaqah itu adalah lingkaran pengajian tuh. Nah, itu namanya halaqah, supaya suaranya apa? Sampai kepada. Nah, ketika Nabi menunjukkan hadis ini, ternyata Nabi tidak, apa kalau anak sekarang bilang jaim, apa jaim? Enggak, dia berbaur kepada siapa saja, duduk bersama-sama dengan para sahabatnya, siapapun dia, apapun status sosialnya, bagaimanapun kedudukannya orang itu, Nabi bersama-sama dengan mereka. Enggak eksklusif. Orang jadi enggak sanggung dengan Nabi Muhammad, karena begitu luar biasanya akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, satu hari. Jadi satu hari kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah, berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya, kemudian izla'a alaina rajulun. Ketika kami sedang duduk, tiba-tiba ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad. Ada seseorang yang datang kepada kami, majlis kami. Kemudian rajulun sadidus bayadis siyab. Kami perhatikan orang yang datang ini sadidus bayadis siyab. Pakaiannya putih bersih. Pakaiannya putih bersih, rapi gitu. Wasadidu sawadi sya'ri, dan bukan hanya pakaiannya putih bersih, tapi kami lihat sadidu sawadi sya'ri, rambutnya kok rapi bener, rambutnya hitam, sisirannya bagus dan lain sebagainya. Pokoknya orang ini rapi, rambutnya rapi, penampilannya rapi, bajunya juga putih bersih. Kalau kata orang dulu, klimis. Tahu klimis nggak? Orang itu klimis, rapi, putih, bersih. Ini orang pakaiannya. Wala ya'rifuhu la yura alaihi atharu safar. Jadi tidak terlihat sekali orang ini seperti kayak orang jauh dalam perjalanan. Mohon maaf, di zaman itu mobil udah ada belum? Motor udah ada belum? Orang itu pada saat itu melewati gurun pasir. Kalau dia berjalan tentunya banyak debu.
betul ya? Angin tertiup, bajunya pasti akan kotor dengan apa? Dengan debu, tapi itu tidak. Putih bersih, bahkan rambutnya tertata rapi, tidak ada seperti kena angin apa aur-auran rambutnya, enggak. Kata para sahabat, la yura alaihi atharus safar. Ini orang enggak kelihatan seperti orang yang jauh, kayak enggak habis perjalanan jauh. Kenapa? Bajunya putih bersih, enggak ada debu yang menempel kepada dia, dan rambutnya tertata rapi. Ya, rambutnya tapi wala ya'rifuhu minna ahadun. Tapi kami enggak ada yang kenal sama dia. Mau dibilang orang jauh, tapi nggak ada tampang-tampangnya habis bepergian jauh. Mau dibilang orang dekat, tapi kami semuanya tidak ada yang apa? Nggak ada yang kenal sama dia. Jadi bingung ini sahabat, siapa ini orang? Ya, mereka mempertanyakan, saling tengok kiri kanan. Manwa, siapa dia? Siapa ini orang? Nah, apa yang dilakukan oleh orang itu? Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba orang yang baru datang ini nggak langsung duduk di pojokan. Biasanya orang yang baru datang duduknya di depan apa di belakang, Pak? Halo? Biasanya duduknya di belakang. Dia lebih menghindar. Ini enggak. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga akhirnya orang ini masuk ke dalam, dia duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Bahkan dia duduk saking dekatnya kepada Nabi Muhammad, dia sandarkan dua dengkulnya dengan dengkulnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berarti kalau begitu dekat apa jauh? Hah? Duduk beradu dengkulnya dengan dengkulnya Nabi Muhammad. Seperti kayak duduknya orang tasyahud awal tadi. Nah, pada saat tasyahud akhir, dia duduk kemudian diadu dua dengkulnya. Berarti dekat sekali dengan Nabi Muhammad. Tambah bingung jadi ini sahabat, siapa ini orang? Dibilang orang jauh, tapi kok pakaiannya bersih, nggak ada debu sama sekali. Rambut sisirannya juga rapi, tapi dibilang orang dekat, satu pun tidak ada yang apa? Nggak ada yang kenal ini. Udah begitu kok kelihatannya orang ini begitu akrab dengan Nabi Muhammad. Sehingga dia duduk di depan Nabi Muhammad, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia adu dua dengkulnya dengan dengkulnya Nabi Muhammad. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizai. Masya Allah. Bukan hanya sekedar duduk adu dengkul, kedua telapak tangannya dia taruh, dia letakkan di pahanya Nabi Muhammad. Dia letakkan duduknya di pahanya Nabi Muhammad. Kita udah bisa gambarin itu. Ya, kita udah bisa gambarkan betapa dekatnya duduk dia dengan Nabi Muhammad. Pantas kalau pada saat itu sahabat bingung, heran. Ya, wajah siapa ini orang? Apalagi Umar. Emang jagoan dia. Siapa nih? Jangan-jangan mau gangguin Muhammad nih. Udah pengen ini aja masih duduk Umar. Ternyata diperhatikan, enggak, dia duduk di depan Nabi, kemudian dia letakkan tangannya di pahanya Nabi Muhammad. Berarti begitu dekat hubungan. Apa yang dilakukan? Kemudian waqala, dan berkata orang itu sambil meletakkan tangannya di paha Nabi Muhammad, waqala, berkata orang itu. Apa katanya? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepada aku tentang Islam. Ajarkan aku tentang Islam. Ma huwal Islam? Apa itu Islam? Kabarkan aku ya Muhammad tentang Islam. Mendengar pertanyaan itu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung dijawab. Ini juga menggambarkan bahwa betapa komunikatif sekali Nabi Muhammad kepada siapapun. Ya ditanya, ya dijawab. Paham maksudnya itu? Ya, ada dakwah itu ya harus begitu.
Ya. Nah, ketika ditanya sama orang itu, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Udah begitu manggilnya Muhammad aja lagi. Kan kayaknya deket banget. Ya. Hubungannya dia orang kayaknya deket banget. Siapa nih sebetulnya? Nah, kemudian ketika ditanya, ya Muhammad, ajarkan aku tentang Islam. Kabarkan kepadaku apa itu Islam. Apakah Islam itu ya Muhammad? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Dijawab sama Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, al-Islam, Islam itu kata Nabi Muhammad, an tashhada an la ilaha illallah, bahwasanya ya engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, wa anna muhammadar rasulullah, dan bahwasanya engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu yang pertama, Islam. Islam itu bersaksi, artinya bersaksi bahwa membenarkan engkau tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Harus tanam kesaksian kita, keyakinan kita bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Allah adalah Tuhan pencipta alam semesta ini, dan Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna muhammadar rasulullah, dan kita harus bersaksi bahwa Nabi Muhammad juga itu utusan Allah. Nabi Muhammad adalah rasulnya Allah, utusannya Allah. Dia bukan anak Allah. Karena Nabi Muhammad, karena Allah adalah Tuhan yang tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Jadi salah, sebab ada pemandangan dari pihak luar sana, mereka mengatakan al-Islam, kata mereka, Islam is Muhammad the isma. Islam itu adalah ajaran yang dibuat oleh Muhammad. Jadi ada satu pandangan yang kelihatannya bahasanya ini gampang diterima buat kita, khususnya orang-orang awam, bahwa Islam itu adalah satu agama, satu ajaran, satu aliran yang dibuat oleh Muhammad. Buat orang awam kelihatannya pandangan ini bisa diterima nggak? Iya, cakep nih bahasa. Tapi sebetulnya secara akidah bahaya, Pak. Karena Islam itu bukan buatan Nabi Muhammad. Islam itu bukan ciptaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya Rasul Allah. Dia hanya utusan Allah untuk menyampaikan daripada risalah Islam, dinul Islam, ajaran daripada Islam yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat. Jadi kalau dia mengatakan bahwa itu adalah ajaran Islam, adalah ajaran yang dibuat Muhammad, benar apa salah? Iya, bahaya ini secara akidah. Ya? Nah, yang kedua, Islam itu apa? Wa tuqimas shalah. Yang pertama, engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kesaksian, pengakuan yang benar-benar, pengakuan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya dosa yang tidak akan terampuni adalah musyrik, mensekutukan Allah. Mensekutukan Allah. Allah paling marah kalau ada yang mensekutukan Allah. Dosa apapun yang dilakukan, ketika dia bertobat kepada Allah, maka insya Allah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minazambi kaman la zambalahu. Orang yang bertobat dari satu perbuatan dosa, maka Allah anggap dosa itu sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk musyrik, mensekutukan Allah, Allah Subhanahu wa taala marah.
murka Allah dengan orang yang mensekutukan Allah, menduakan Allah. Terkadang dia bersaksi Allah adalah Tuhannya. Terkadang dia amalkan, bukan nggak sholat Pak. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dia sholat 5 waktu dikerjakan berjamaah. Bagus nggak tuh? Kemudian dia tahajud, dia duha, bahkan dia baca Quran. Begitu kelihatannya dekat hubungannya kepada Allah. Tapi ketika dia mendapatkan masalah di dalam hidup dan kehidupannya, dia mendapatkan problema di dalam kehidupannya, rumah tangganya masalah misalnya, dagangnya masalah, pekerjaannya masalah, buntu dia, nggak ada. Kemudian dibawa oleh temannya, diajak. Kemudian dia masih mempercayai kekuatan selain daripada Allah. Sembahyang mah sembahyang, tapi ke Gunung Kawi, tahu Gunung Kawi nggak Pak? Ya, ada nggak yang begitu? Masya Allah, dia harus bersaksi dengan sebenar-benarnya. Lalu apa yang kedua? Islam wa tuqimus shalah, mendirikan. Nah, perhatikan bahasanya, ibu bapak sekalian, wa tuqimus shalah, dirikan salat, bukan kerjakan salat. Tapi disuruhnya apa? Dirikan salat. Maka ayat-ayat yang berkaitan tentang perintah salat, baik itu di dalam Al-Quran, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran tentang perintah salat, tidak ada satu hadis pun daripada hadis Nabi Muhammad SAW tentang perintah salat, kecuali perintah itu baik di Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi diawali dengan kalimat aqimus shalah, dirikan salat. Tidak ada yang mengatakan kerjakan salat. Kenapa? Beda antara orang yang mendirikan dengan orang yang mengerjakan salat. Jadi target kita sebagai kesempurnaan Islam kita bukan sekedar mengerjakan salat, tapi apa? Mendirikan salat. Orang yang mengerjakan salat belum tentu mendirikan salat. Tapi orang yang mendirikan salat, insya Allah sudah pasti mengerjakan salat. Kalau orang yang mendirikan salat, insya Allah Pak, dijamin sama Allah dalam Al-Quran. Ada ayat Al-Quran yang perlu membuat kita jadi motivasi buat kita. Insya Allah kita tidak akan mengerjakan perbuatan maksiat. Kita tidak akan membuatkan pekerjaan kemunkaran dan perbuatan keji. Karena Allah memberikan jaminan dalam Al-Quran. Inna salata tanha anil fahsya. Ini satu jaminan sudah dari Allah. Inna salata, sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Salat yang didirikan itu insya Allah akan menghindarkan musalli. Orang yang salat itu, kalau dia mampu mendirikan salat, insya Allah dia akan mampu tercegah daripada perbuatan maksiat batin maupun maksiat zahir, perbuatan keji dan perbuatan munkar, kalau dia mampu mendirikan salat. Tapi selama ini ada juga Pak, salatnya rajin, maksiatnya tekun. Ada nggak? Halo? Ini kayaknya ngantuk banget ini. Sambil ngopi enak kali ya. Ya. Ada nggak? Sembahyangnya rajin, maksiatnya jalan. Ada ibu-ibu rajin sembahyangnya, tapi ngomongin orang jalan. Berarti dia belum mampu mendirikan salat. Kalau orang yang mampu mendirikan salat, bukan hanya di dalam salatnya benar, tapi sebelum dan sesudah salatnya pun juga benar. Ajaran salat yang diajarkan di dalam ibadah salat, dia pakai di luar salat. Subhanallah. Salat ngajarin nggak sombong, kita nggak sombong. Itu namanya mendirikan salat. Dan salat ini Pak, mohon maaf nih, mohon maaf. Salat yang kita kerjakan ini, kalau dikerjakan dengan baik, dengan benar, wudunya sempurna, rukunya sempurna, sujudnya sempurna, salat itu akan ngomong Pak. Yang ngomong siapa? Salat. Salatnya ngomong.
Dia mengungkapkan terima kasih kepada orang yang sholat. Bahkan dia doakan orang yang sholat itu. Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi ada satu kitab namanya Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah ada satu hadis ditulis oleh beliau. Iza ahsana ar-rajulu sholata fa'atamma wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha. Apabila ada seseorang yang bagus sholatnya, apabila ada seseorang yang bagus sholatnya, benar sholatnya, fa'atamma wudu'aha, dengan cara dia sempurnakan wudunya, wudunya sempurna, nggak sembarangan wudunya, pakai ilmu. Ada orang begini Pak wudu, ini bajunya begini, ada nggak? Nggak, saya tanya, ada nggak? Ada orang wudu, ada nggak? Mana orangnya? Allahu Akbar. 30 tahun dia lakukan sholat dengan wudhu kayak begitu. 30 tahun sholat juga diterima, saudara. Karena tidak sempurna wudhunya. La sholata liman la wudhu'a lahu. Tidak dianggap sempurna sholat seseorang kalau tidak sempurna apanya? Wudhunya. Kuncinya itu ada di wudhu. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab di lain hadis beliau meriwayatkan juga. Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya ada hadis yang beliau gambarkan. Ternyata di tempat wudhu ada setan yang namanya walhan. Namanya, besok punya anak jangan namain walhan, Pak. Ada setan namanya walhan. Tugasnya mengganggu orang yang berwudu supaya tidak sempurna wudunya. Diganggu oleh setan itu. Kalau sudah tidak sempurna di tempat wudu, setan itu tidak akan mengganggu orang itu sholat. Kenapa? Karena sholatnya tidak diterima. Karena wudunya tidak sempurna. Nabi bilang, kata Nabi Muhammad, iza ahsana ar-rajulu sholata, apabila ada seseorang yang bagus sholatnya, sempurna sholatnya, fa'atamma wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha, dia sempurnakan sholatnya, dia sempurnakan wudunya, dia sempurnakan ruku dan sujud, maka berkatalah sholat itu. Apa kata sholat? Hafizakallah kama hafiztani. Nih, yang ngomong siapa nih? Kata sholat, hafizakallah kama hafiztani. Mudah-mudahan engkau dijaga oleh Allah sebagaimana engkau telah menjaga dan memelihara aku, katanya. Insya senang di sholat, girang. Tapi kata Nabi, wa idza aza'a ar-rajulu sholata, apabila ada seseorang yang asal-asalan sholatnya, apabila ada orang yang sembahyangnya sembarangan, tidak sempurna wudunya, enggak sempurna rukunya, sujudnya, semuanya tidak sempurna, faqalatis shalah, maka salat itu pun juga bicara. Marah tuh salat. Apa kata salat? Dhayya'akallah kama dhayya'tani. Mudah-mudahan engkau dicampakkan oleh Allah sebagaimana engkau telah mencampakkan aku. Yang ngomong siapa? Salat. Yang ngomong salat. Makanya untung, alhamdulillah, Pak. Kenapa sih Nabi Muhammad mensuruh begitu menekankan untuk sholat berjamaah? Kenapa Nabi menyuruh itu mengutamakan sholatul jamaah? Afdalu min sholatil fardhi bi sab'i wa isrina darajah. Sembahyang kamu berjamaah, karena sembahyang berjamaah nilainya 27 kali kamu. Bukan hanya pahalanya yang besar, tapi kesempurnaan sholat juga lebih kemungkinan besar sembahyang itu diterima oleh Allah dengan berjamaah. Nih, kita nih sembahyang subuh tadi, mudah-mudahan diterima semua. Tadi misalnya kita sembahyang berjamaah 500 orang, ada nggak 500 tadi? Taruh 100 orang, ya. Kita sembahyang 100 orang tadi. Imam 1, berarti makmumnya ada berapa? 90. Nih keutamaannya.
orang berjamaah. Ternyata di dalam sembahyang berjamaah yang 100 orang ini, yang khusyuk hanya satu, imam. Maka yang 99 diterima oleh Allah karena ada yang khusyuk di dalamnya. Alhamdulillah. Ini keutamaan dan keberkahan sholat 99 enggak khusyuk. Yang khusyuk hanya imam, diterima Pak. Atau sebaliknya, ternyata imamnya enggak khusyuk. Tapi ada di antara 99, ada satu jamaah yang khusyuk, maka diterima itu sembahyang semua. Karena di dalamnya ada orang yang khusyuk. Walaupun hanya satu orang. Subhanallah. Tadi kita khusyuk nggak? Halo? Atau sebaliknya, ekstrimnya kata Imam Syafi'i. Andai kata yang 100 orang ini sembahyang berjamaah, imam, makmum, ternyata imam yang nggak khusyuk, makmumnya satu pun tidak ada yang khusyuk. Berarti semuanya nggak khusyuk. Kata Imam Syafi'i masih diterima. Syaratnya satu, lurus dan rapat softnya. Kenapa sih pakai digarisin nih? Maksudnya supaya apa? Lurus, supaya rapat. Imam sunnah, sebelum takbiratul ihram, imam sunnah mengucapkan menghadap kepada makmum, istawu sufufakum, luruskan dan rapatkan shaf. Ayo isi dulu. Sunnah nih buat imam, jangan main langsung bawa aja. Ya, dilihatin dulu tuh, udah rapat belum, udah lurus belum? Karena ini salah satu di antara menyempurnakan apa? Sholat. Ini keberkahan sholat berjamaah. Kalau bicara kekurangan, kayaknya kita kekurangannya ada nggak? Halo? Iya, kalau bisa kekurangan mah banyak. Untung kita berjamaah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wa tuqimus shalah. Dua, Islam itu adalah mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan. Bukan puasa yang di bulan lain, di bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah syahrul azim wa syahrul mubarak, bulan yang agung, bulan yang besar. Bulan Ramadan tidak diberikan kepada umat Nabi dan Rasul yang lain. Ramadan hanya diberikan untuk umatnya Nabi Muhammad. Kalau puasa, semuanya puasa. Kalau bicara puasa nih, Nabi Musa puasa nggak? Nabi Sulaiman puasa nggak? Nabi Daud puasa nggak? Puasa mereka, tapi tidak dengan Ramadan. Paham maksudnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina. Sebagai umat-umat terdahulu diwajibkan juga diperintahkan untuk berpuasa. Tapi puasanya berbeda. Allah hanya berikan itu Ramadan kepada umatnya Nabi Muhammad. Kepada umat Nabi Muhammad, karena ini bulan yang mulia, bulan yang agung. Sampai-sampai dalam satu riwayat hadis, 60 hari sebelum datang bulan Ramadan, 2 bulan sebelum datang bulan Ramadan, Nabi sudah berdoa dan bermohon kepada Allah. Padahal masih jauh tuh Ramadan, Nabi udah berdoa. Apa doanya Nabi? Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sa'ban wa balighna. Ada nggak doanya tuh? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban. Ini beberapa hari ke depan datang bulan apa nih? Bulan Rajab. Ini udah Jumadil Akhir, udah melewati pertengahan, tinggal beberapa hari lagi datang bulan Rajab. Nabi ketika datang bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Berarti kalau Nabi minta berkah di bulan Rajab, berarti kalau gitu bulan Rajab mulia nggak? Iya. Wa Sa'ban, dan berikan keberkahan kami di bulan Sa'ban. Wa balighna, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Masya Allah, Nabi minta Pak, 2 bulan sebelum datang Ramadan udah minta sama Allah biar sampai kepada bulan apa?
Padahal kalau bicara mulianya, kalau bicara tentang kemuliaan, maaf, lebih mulia Ramadan apa lebih mulia Nabi Muhammad? Kalau bicara kemuliaan, lebih mulia mana antara bulan Ramadan dengan Nabi Muhammad? Nggak ada Ramadan kalau tidak ada Nabi Muhammad. Tidak ada itu Lailatul Qadar kalau tidak ada Nabi Muhammad. Tidak ada itu yang namanya Idul Fitri kalau tidak ada Nabi Muhammad. Nggak ada itu yang namanya Idul Adha kalau tidak ada siapa? Nabi Muhammad. Makanya ketika pertama kali diciptakan Nabi Adam pertama kali diciptakan, Pak. Di hadis dibilangnya khalaqallahu Adam ala suratihi. Nabi Adam diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Sempurna fisiknya. Kakinya ada, tangannya ada, badannya ada, palanya ada. Nabi Adam langsung. Kalau kita, anak Adam tidak. Anak keturunan Adam tidak langsung seperti itu. Sebab ada hadis Nabi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Kalau anak keturunan Adam, proses penciptaan dan kelahirannya, mereka ada di dalam perut dan rahim ibunya. Betul? Berawal dari sperma. Dari sperma berubah menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Kalau Nabi Adam tidak, langsung diciptakan. Kakinya, tangannya, badannya, semuanya. Bahkan kata Nabi, watuluhu situna zira'an. Bahkan tingginya Nabi Adam situna zira'an, 60 hasta. Ini hasta, dari sini ke sini hasta, setengah meter. Berarti kalau 60 hasta berapa meter? Hah? Nabi Adam 30 meter, Bu. Iya, bakal kayak gitu kira-kira. Ketika diciptakan Nabi Adam, fayanfuhu fihi ruh, ditiupkan ruh di dalam dirinya, kebuka matanya, dia lihat itu indahnya. Ternyata di situ dia lihat ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada nama siapa? Ada nama siapa? Orangnya udah ada belum? Orangnya udah ada belum? Tapi namanya udah ada. Sampai Nabi Adam bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, man huwa Muhammad? Ya Allah, siapa itu Muhammad? Kok namanya begitu dekat dengan namamu? Man huwa Muhammad? Siapa Muhammad itu? Kok namanya berdampingan dengan namamu? Apa kata Allah? Ya Adam, laulahu ma khalaqtuka ya Adam, walaulahu ma khalaqtul janna wan nar, walaulahu ma khalaqtus samawati wal ard. Masya Allah. Adam, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan engkau. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan surga dan neraka. Kalau bukan karena Muhammad, tidak akan ada langit, bumi, bulan, bintang, matahari. Berarti kalau bicara kemuliaan, Ramadan sama Nabi Muhammad lebih mulia mana? Tapi orang yang lebih mulia tetap minta untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Wa balighna Ramadan. Sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Berarti bulan Ramadan mulia enggak? Makanya dijadikan sebuah satu unsur rukun di dalam rukun Islam. Wa tasuma Ramadan, yaitu berpuasa di Ramadan. Wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi, yang kemudian yaitu dia berangkat menunaikan ibadah haji ya sesuai dengan kemampuannya, insya Allah. Dijawab sama Nabi, itu Islam itu 2 kalimat syahadat, diriin sembahyang, puasa, zakat ini. Orang itu bilang faqala, kemudian dia bilang sodakta, benar, engkau benar Muhammad. Yang nanya dia, yang ngebenerin dia, ya. Makanya fa'ajibna lahu yus'aluhu wa yusaddiquhu. Aku jadi heran, kami heran semua, kata Umar bin Khattab. Ini orang kok dia yang nanya, dia juga yang apa? Yang ngebenerin. Ada orang nanya begini, Pak. Pak, mohon maaf Pak, kalau mau ke Kebayoran Lama kemana Pak? Oh, dari sini lurus aja, ntar belok kanan, mentok belok kiri, masuk jalan raya ke kiri, sampai sudah lewat pemakaman Tanah Kusir, lewat sana. Kita kasih tahu nih, ada orang nanya sama kita,
Bayaran nama kemana Pak? Lewatnya sini, ini. Kata dia gini, Bapak benar. Begitu kata dia. Dia yang nanya, dia juga yang apa? Yang benerin. Bapak benar. Makanya kata Umar bin Khattab, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ini orang, dia yang nanya, malah dia yang apa? Yang benerin. Faqala fa'akhbirni minal iman, anil iman. Kemudian yang kedua dia tanya, ya Muhammad, ajarkan aku tentang apa? Iman. Kalau tadi tentang Islam. Fa'akhbirni anil iman. Ya, udah jam berapa nih? Udah masuk ini belum? Belum ya? Masih ada 5 menit lagi ya? Tanggung dah sampai jam 9. Ya, kita waktu syuruk kita lanjutin. Fa akhbirni anil iman. Kemudian dia nanya yang kedua. Ya Muhammad, ajarkan kepadaku tentang apa? Iman. Kalau tadi Islam. Faqala, kemudian berkata Nabi, langsung dijawab Nabi, iya pakai nunggu-nunggu. Langsung, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Masya Allah. Kata Nabi Muhammad, bahwasanya engkau beriman ya kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasulnya, wal yaumil akhir, dan juga percaya tentang adanya hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan juga beriman bahwa yang namanya qadha dan takdir itu baik dan buruknya datangnya dari siapa? Allah. Ini dalil yang menunjukkan tentang rukun Islam dan rukun iman. Ini dasarnya nih, hadisnya. Ya, kepada orang, apa sih rukun Islam itu? Dari mana dasarnya? Ini dasarnya. Ya. Jadi Nabi SAW langsung jawab, yang namanya iman itu antuk minabillah, bahwasanya engkau mengimani, mempercayai dan meyakini Allah adalah Tuhan engkau. Satu itu. Kalau engkau percaya dia sebagai Tuhanmu, maka jalankan perintahnya, jauhkan larangannya. Yang kedua, wa malaikatihi, wajib buat kita untuk mempercayai bahwa ada makhluk Allah yang bernama malaikat. Wajib kita mempercayainya. Wajib kita mengimani dan meyakini bahwa ada di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, bukan hanya manusia, bukan hanya langit, bumi, bintang, binatang, dan lain sebagainya, tapi ada makhluk yang Allah ciptakan. Siapa? Malaikat. Wajib. Rusak iman kita kalau tidak percaya tentang adanya malaikat, Pak. Rusak iman kita. Tapi tidak rusak iman kita kalau seandainya kita tidak tahu berapa banyak jumlah malaikat. Paham maksudnya tuh? Ada orang nanya, malaikat berapa ya jumlahnya? Ada berapa jumlahnya? Halo? Nggak ada yang tahu berapa banyak jumlahnya malaikat kecuali Sang Pencipta Allah. Ada satu riwayat hadis katanya 700 malaikat berkumpul di atas majelis ilmu ini, Pak. Ada 700 malaikat berkumpul, kemudian mereka berdoa kepada Allah agar orang yang duduk di majelis ilmu itu diampuni dosanya oleh Allah. Masya Allah. Berapa banyak ini malaikat? Tidak rusak iman kita kalau tidak tahu berapa jumlah malaikat dan tidak kenal nama malaikat. Kenal nggak? Nggak rusak iman kita. Tapi rusak iman kita kalau tidak percaya tentang adanya apa? Malaikat. Yang ketiga, wa kutubihi, wajib meyakini, mempercayai, mengimani dan membenarkan tentang adanya kitab-kitab Allah. Wajib tuh. Nah, kitab Allah bukan hanya Al-Quran. Kalau begitu, kita wajib percaya tentang adanya Injil. Percaya tentang adanya Taurat, tentang adanya Zabur, percaya. Wajib kita mempercayai itu. Karena Injil adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa. Ada berapa kitab yang Allah turunkan? Ada berapa? Yang kita kenal ada
4. Tapi kalau kita buka kitab Bahjatul Wasail, di dalam kitab itu dituliskan ternyata ada kitab-kitab yang Allah turunkan itu sebanyak 114 kitab. Yang kita tahu 4 dari dulu tuh. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Ternyata di dalam kitab Bahjatul Wasail di situ dijelaskan ada 114 kitab yang Allah turunkan. 50 kitab Allah turunkan kepada Nabi Allah Sis, putra Nabi Muhammad, putra Nabi Adam alaihissalam. Nabi Sis Allah kasih 50. Nabi Idris Allah kasih 30 kitab. 20 Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. 100 sudah. 50 Nabi Sis, 30 kepada Nabi Idris, 20 kepada Nabi Ibrahim. Jadi berapa tuh? 100. Lalu 10 berbentuk mushaf. 10 mushaf. Nah, yang berada perbedaan pendapat ini mushaf. 10 mushaf ini diberikan kepada siapa? Satu riwayat katanya kepada Nabi Adam. Tapi pendapat yang lebih kuat bukan kepada Nabi Adam. 10 mushaf ini diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa sebelum makanya dulu rame ada film namanya ada nggak? Iya. 10 of Commandment, 10 perintah Tuhan. Nah itu menceritakan Nabi Isa. Jadi tidak rusak iman kita kalau kita percaya memang banyak beriman kepada Injil, Taurat dan lain sebagainya. Wajib percaya, wajib percaya tapi tidak wajib untuk ikut mengamalkan. Paham maksud ini? Sebab sahabat pernah nanya sama Nabi, ya Rasulullah, bagaimana sikap kami terhadap kitab-kitab yang lain, Injil, Taurat dan Zabur? Apa kata Nabi Muhammad? La tusaddiquhu jami'an wa la tukadzibuhu jami'an. Jangan kamu terima semuanya dan jangan kamu dustakan semuanya. Karena sudah banyak intervensi kalau kitab-kitab yang lain. Kalau Quran dijaga, insya Allah sampai hari kiamat tidak akan ada. Walaupun banyak yang ingin merubah, banyak nggak? Iya, tapi tetap dijaga. Ya, masya Allah. Apalagi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, percaya dan meyakini tentang Rasul, ada utusan Allah. Tidak rusak iman kita kalau kita nggak hafal nama-nama Nabi Rasul. Nabi sama Rasul beda nih. Ya, kalau Nabi belum tentu Rasul, kalau Rasul sudah pasti Nabi. Nah, beda itu. Jumlahnya juga banyakan mana? Banyakan Nabi, banyakan Rasul. Banyakan Nabi dibandingkan dengan Rasul, ya. Jadi itu beda dia dengan itu. Apalagi katanya kemudian wal yaumil akhir, percaya dengan adanya hari akhirat, ya, adanya hari akhirat. Akhirat itu bukan hanya sorga dan neraka, tapi akhirat itu adalah merupakan banyak bainal abdi wal jannati sab'u aqabatin. Kata Nabi dalam satu hadis, antara seorang hamba dengan sorga itu ada 7 tahapan. Ya, awanuha al-maut, kematian juga merupakan alamul akhirah, ya, di situ. Kemudian apalagi, yaitu wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, ya, beriman kepada qadar dan tentang takdir yang baik dan jelek itu datangnya dari itu orang berkata itu orang sodakta, benar Muhammad, begitulah lagi dia yang nanya, dia juga yang itu. Waqala, kemudian fa akhbirni anil Islam, kabarkan kepada kami tentang Islam, ihsan. Islam, iman, ihsan. Apa? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Dia. Kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Mampu enggak? Nggak mampu kita di dunia. Tapi nanti insya Allah kalau kita masuk surga, kita akan bisa berjumpa langsung kepada Allah, insya Allah. Jadi ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Dia. Fa illam takun tarahu, tapi jikalau kamu tidak mampu melihat Dia, maka fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat engkau. Ya, sesungguhnya melihat engkau. Mungkin, nah ini ada CCTV nggak?
Iya. Ya. Mungkin operatornya ada di luar, tidak ikut di sini. Tapi terlihat semuanya. Allah pun gitu ngelihat kita, ya, ibadahnya. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Kemudian selanjutnya dia nanya lagi, kabarkan kami ya Rasulullah, beritahu kami tentang anis sa'ah, hari kiamat. Nanyain apa? Islam, iman, ihsan, as-sa'ah, kiamat. Nanyain kiamat. Kapan kiamat? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih tahu dibandingkan dari orang yang bertanya. Enggak dijawab Nabi. Kalau kata kita, yang nanya lebih tahu. Begitu. Kenapa? Karena masalah akhirat, masalah hari kiamat, Nabi tidak tahu tentang itu. Paham tuh maksudnya? Iya. Kalau Islam dijawab enggak? Iman, ihsan, semua dijawab. Tapi ketika bertanya tentang sesuatu yang gaib, Nabi enggak bisa. Itu bukan urusan saya, itu haknya Allah. Jadi nggak tahu kapan dan kapannya. Kapan itu kiamat? Qala, kemudian katanya, ya, minas qala fa akhbirni an amaratiha. Baik dah, kalau kamu nggak tahu tentang daripada kapan dan waktunya itu, akhbirni an amaratiha. Tanda-tandanya dah. Tanda-tandanya kayak gimana? Ketika ditanyain tandanya, Nabi jawab, qala antalidal amatu rabbataha. Ya, yang pertama bahwasanya telah melahirkan itu budak perempuan akan anak tuannya. Ya. Jadi di dalam satu pandangan, satu pemahaman ada, kalau seandainya ada budak-budak, ini kalau lagi peperangan, kemudian perempuan-perempuan itu jadi ghanimah, jadi barang rampasan, kemudian bisa dijadikan apa namanya, budak. Ketika dia jadikan budak, maaf, boleh tuh dia ditidurin, kemudian sampai punya anak. Nah ketika dia punya anak, nah anaknya itu menunjukkan antalidal amatu rabbataha, banyaknya anak-anak budak yang menjadi anak tuan. Artinya apa? Dalam pandangan sekarang ini ada ulama berpendapat tentang kedurhakaan anak kepada ibunya, kepada kedua orang tuanya. Ya, kalau sudah banyak anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, itu tanda di antara tanda-tanda hari. Udah ada belum? Anak yang durhaka sama orang tua udah ada belum? Masya Allah. Yang kedua, wa antalal khuffatal ura al-alati ri'a asyai yatatawwaluna fil bunyan. Nanti ada tanda-tandanya, orang-orang yang dahulunya tidak punya sependal, tidak punya pakai sepatu, tidak ini, dan dia menggembala kambing, kemudian dia mendapatkan harta, dia berlomba-lomba membangun. Padahal miskin, dia tidak punya baju, kadang-kadang tidak punya sendal, tidak punya sepatu, tapi ternyata setelah dia mendapatkan sesuatu, ternyata dia saling membangun. Berlomba-lomba. Di mana ada yang menggambarkan ini daripada negara-negara Teluk, yang mereka dulu penggembala kambing semua. Penggembala kambing itu jarang pakai baju, nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal ini. Tahu-tahu di situ dia temuin ada sumber minyak, tahu-tahu ada sumber ini, semua kemudian dia kaya, akhirnya berlomba-lomba. Lihat Dubai, lihat Bahrain, lihat itu apa Qatar dan lain sebagainya. Saudi Arabia, masya Allah, luar biasa. Udah mulai luar biasa. Bahkan Masjidil Haram sudah dikelilingin, udah dikelilingin dengan gedung-gedung yang luar biasa. Ya, ada satu gedung yang melebihi dari ada gedung tingginya Masjidil Haram. Ada jam gadangnya lagi di atas. Ada jamnya tinggi, ada Zamzam Tower. Nah, kemudian mereka berlomba-lomba, itu digambarkan oleh Nabi. Summa intalaqa falabistu maliyan. Udah nanya begitu semuanya, tiba-tiba nih orang summa intalaqa. Pergi aja begitu. Ya, kagak permisi lagi, kagak apa lagi, datangnya juga begitu, pulangnya begitu. Ya, falas itu malian. Ya, padahal kami masih sedang berkumpul dengan para sahabat lain bersama Nabi. Summa qala, kemudian Nabi bertanya. Apa kata Nabi? Ya Umar, wahai Umar. Kenapa Umar yang ditanya? Dia yang rada-rada melototin mulu soalnya. Kalau yang lain, dia nih kayaknya, makanya Umar ditanya apa kata Nabi Muhammad? Ya Umar, wahai Umar, atadri manisail? Kamu tahu nggak tadi siapa yang datang? Kamu tahu nggak tadi orang yang bertanya sama aku itu? Kultu,
Kemudian aku jawab, kata Sayyidina Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, kemudian Nabi jawab, fa innahu Jibrilu. Ketahuilah oleh kamu bahwa yang datang itu Jibril. Ya, sekelas Umar, Pak, nggak tahu kalau itu Jibril. Padahal Umar hebat nggak? Hah? Luar biasa Umar. Dia yang luar biasa. Umar itu sahabat yang luar biasa, keilmuannya luar biasa. Umar bin Khattab nggak tahu itu Jibril. Kemarin ada yang tahu Jibril, ditangkap makanya. Bahkan ngaku Jibril, dia Eden, tahu dia. Umar bin Khattab aja nggak tahu itu Jibril. Ya, kata Nabi, fa innahu Jibril, dia adalah malaikat Jibril ala suratil insan, dalam bentuk bahasa. Ngapain dia? Atakum, dia datang kepada kamu sekalian, yu'allimukum dinakum, untuk mengajarkan tentang agama kalian, Islam, iman, ihsan, as-sa'ah. Masya Allah, datang tuh malaikat Jibril mengajarkan tentang itu. Insya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Al-Fatihah.